Sejarah adalah cermin. Dari sejarah kita bisa melihat apa yang sudah kita lalui dan apa yang mungkin akan kita hadapi kembali. Salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah Indonesia modern adalah kerusuhan Mei 1998, titik balik yang mengubah wajah bangsa. Kini lebih dari 20 tahun kemudian, Indonesia kembali menyaksikan gelombang protes besar. Apakah sejarah benar-benar berulang? Ataukah ini bentuk lain dari suara rakyat yang masih mencari keadilan? Mari kita gali bersama. Pada tahun 1997, badai krisis moneter Asia melanda. Rupiah yang awalnya stabil di kisaran 2.000 per dolar, ambruk hingga lebih dari 10.000 per dolar. Inflasi melonjak, harga sembako naik tajam, dan dunia usaha runtuh. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan meningkat drastis. Di saat rakyat kesulitan, citra pemerintah Orde Baru makin dipertanyakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi sorotan utama. Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun terlihat semakin jauh dari rakyatnya. Ketidakpuasan pun menumpuk di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan kelas menengah kota. Puncak ketegangan pun terjadi pada 12 Mei 1998. Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan menuntut perubahan. Mereka ingin reformasi, bukan kekerasan. Namun, situasi memanas, aparat melepaskan tembakan, 4 mahasiswa gugur. Tragedi Trisakti menyulut amarah rakyat. Besoknya Jakarta terbakar, pusat perbelanjaan, toko, dan rumah dijarah serta dibakar. Kerusuhan meluas ke Medan, Surakarta, Palembang, dan banyak kota lainnya. Dalam 3 hari, ribuan nyawa melayang, sebagian besar karena kebakaran. Ada pula laporan kekerasan berbasis ras dan gender. Komnas HAM kemudian menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat. Kerusuhan 1998 bukan hanya tentang ekonomi, itu adalah letupan besar dari akumulasi kekacauan rakyat terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Mahasiswa tidak berhenti, mereka menduduki gedung DPR untuk menuntut korupsi, kolusi, nepotisme, serta membatasi masa jabatan presiden, membebaskan pers, dan mengembalikan demokrasi. Situasi semakin tidak terkendali, hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah 32 tahun memimpin, Orde Baru runtuh, era reformasi pun dimulai. Reformasi melahirkan pemilu demokratis, desentralisasi daerah, kebebasan pers, dan lahirnya lembaga baru seperti KPK. Namun, meski banyak kemajuan, rakyat masih menagih janji keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. Saat ini 27 tahun kemudian, Indonesia kembali diguncang gelombang protes. Agustus 2025, publik dikejutkan oleh kebijakan tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan upah minimum Jakarta, angka itu jauh berbeda. Rasa tidak adil pun menyebar. Ribuan mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum turun ke jalan. Namun tragedi kembali terjadi yang memicu berbagai kalangan.
Novan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online meninggal setelah dilindas oleh kendaraan barakuda oleh oknum polisi. Namanya menjadi simbol perjuangan, mirip dengan mahasiswa Trisakti 1998. Kerusuhan pecah di berbagai kota, ada korban jiwa, ratusan luka-luka, ribuan ditahan, dan kerusakan fasilitas umum. Berbeda dengan 1998, pemerintahan kali ini bergerak lebih cepat. Tunjangan DPR diturunkan, perjalanan luar negeri anggota dewan dihentikan sementara, dan investigasi atas kasus Afan dibuka, namun kepercayaan publik tetap diuji. Apa persamaan antara 1998 dan 2025? Sama-sama dipicu rasa ketidakadilan ekonomi, mahasiswa dan anak muda menjadi motor utama. Kehadiran korban jiwa memperkuat solidaritas rakyat. Artinya pola peristiwa mirip, tetapi skala dan dampaknya berbeda. Reformasi 1998 adalah revolusi politik, sementara demo 2025 adalah kritik sosial ekonomi yang tajam. Sejarah 1998 mengingatkan kita bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Ketidakadilan ekonomi bisa melahirkan gejolak besar. Demo 2025 membuktikan bahwa semangat untuk menyuarakan keadilan masih hidup, terutama di kalangan generasi muda. Namun ada pelajaran penting yang juga tidak boleh kita lupakan. Jangan mau diadu domba antar sesama rakyat, karena sejatinya kita semua berada di perahu yang sama. Kita sama-sama ingin keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Berjuanglah dengan adab, dengan cara-cara yang damai, karena perubahan yang lahir dari kedamaian akan lebih lenggang dibanding perubahan dari kekacauan. Dan jangan pernah mau ditunggangi oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kerusuhan, karena seringkali kerusuhan justru tidak memperjuangkan rakyat, melainkan hanya meninggalkan luka dan kehancuran. Mari kita belajar dari sejarah, menjaga persatuan, dan memastikan perjuangan rakyat selalu murni untuk kebaikan bangsa. Karena hanya dengan persatuan Indonesia bisa terus berdiri kokoh menghadapi masa depan. Bersatu, jangan mau diadu domba, suara rakyat adalah kekuatan.